Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oh iya, Ibu ada sedikit pesan. Karena cuaca saat ini sangat rentan dengan keadaan, jadi kalian harus selalu jaga kebersihan, higienitas, dan juga jaga pola makan ya. Iya, Bu. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Ibu Iya, minta Bu. salah satu dari kalian ada yang memimpin doa. Saya Oke, silakan. berdoa mulai. Selesai. Ya. Sebelumnya Ibu presensi dulu ya. Iya, Bu. Layu, Saya, Bu. Muhammad Fauzan, Saya, Bu. Yuda. Enggak, Bu. Kenapa dia sakit ya? Sakit sih kayaknya. Alda, Saya, Bu. Uruslameti. Saya, Bu. Ya, baik, cuma satu ya yang izin ya. Nah, anak-anak, sebelum Ibu maju ke materi selanjutnya, Ibu mau tanya, kalian masih ada ingat materi kemarin nggak? Saya, Bu, tentang sejarah kerajaan di Indonesia. Kalau gitu Ibu punya pertanyaan buat kalian, apa benar masih ingat atau tidak? Kerajaan Hindu apa yang paling tua di Indonesia? Tertua. Saya, Bu. Apa Bu? Kita kamu. Kerajaan Kutai. Ya, betul. Ya sudah. Sekarang Ibu maju ke materi berikutnya ya. Jadi Ibu kali ini akan mengajarkan tentang keberagaman sosial hasil dari dinamika interaksi sosial. Nah, sebelumnya kita harus menyanyikan lagu wajib dulu ya anak-anak. Ibu meminta kalian untuk nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Siap anak-anak? Siap, Bu. Yuk. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Yeay. Masih hafal semuanya ya? Hafal, Bu. Nah, anak-anak, kenapa Ibu minta nyanyikan lagu itu? Karena materi kita adalah menyambung dari keberagaman budaya yang ada dari Sabang sampai Merauke di Indonesia ini anak-anak. Tapi sebelum masuk ke materinya, Ibu punya kertas ini buat kalian nanti diisi selama pembelajaran apa saja yang kalian dapatkan. Alias Ibu guru minta kalian meresum ya selama pembelajaran. Oke, Bu. Nanti dikumpulkan ya. Ini tugas individu ya. Ya, Bu. Ya, kasih Bu. Oke. Selanjutnya, Ibu boleh dilipat. boleh. Nah, sekarang langsung Ibu maju ke presentasinya ya. Jadi anak-anak, kali ini kita akan masuk ke materi keberagaman budaya hasil dari dinamika interaksi sosial. Tapi sebelum masuk ke pelajaran, Ibu mau kasih tahu tujuan-tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi tujuannya adalah pertama, siswa dapat mengidentifikasi bentuk keragaman budaya Indonesia sebagai hasil dinamika interaksi manusia. Yang kedua, siswa dapat mengetahui keberagaman bangsa di Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui keberagaman bahasa di Indonesia. Yang keempat, siswa dapat mengetahui keberagaman budaya di Indonesia. Dan yang kelima, siswa dapat mengetahui keberagaman kepercayaan atau keagamaan yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan serta keragaman budaya. Indonesia sendiri terdiri dari jumlah penduduk sekitar 260 juta jiwa yang terdapat dari Sabang sampai Merauke, seperti lagu yang tadi udah dinyanyikan kan. Nah, keberagaman itu ada banyak, yaitu yang pertama adalah keberagaman suku bangsa. Keberagaman suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan budayaan. Nah, adat istiadat, misalnya acara adat, upacara perkawinan, kesenian daerah, kekerabatan, batasan fisik lingkungan, itu merupakan perbedaan suku bangsa satu sama lain di suatu daerah, dan bisa dilihat ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Tipe fisik seperti warna kulit, rambut, dan lain-lain. Yang kedua adalah bahasa yang digunakan. Nah, selanjutnya ini bisa kalian lihat ya. Ada yang mau baca nggak di depan? Ini ada suku bangsa dan daerah asalnya. Ayo mau baca? Ya, dibaca. Suku bangsa dan daerah asal Aceh,
Aceh Gayo Tamiang Ulusapin Anuk Jamea Kluet Gumbak Cadek dan Simuele. Sumatera Utara Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Nias, Sikumbang dan Mentawai. Bangka Belitung, Mindanao, Tawas dan Semedo. Jawa Barat, Sunda, Sulawesi Tenggara Timur, Timur Leste Timur, Rote, Sabuk, Flores dan Sumba. Ya, itu merupakan keberagaman suku yang ada di Indonesia ya. Selanjutnya ibu masuk ke keberagaman bahasa. Keberagaman bahasa daerah yaitu bahasa yang dituturkan di daerah tersebut. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk suku yang sama. Bahasa daerah merupakan ciri khas suku dari daerah tersebut. Pasti setiap daerahnya berbeda-beda kan. Kita dalam satu Pemalang aja, dalam satu Jawa Tengah aja, dari ada bahasa Pemalang, bahasa Banjarnegara, itu kan memiliki logat yang berbeda-beda ya. Ya, Bu. Logat dan dialek yang khas itu di Indonesia memiliki 746 bahasa daerah. Wah, banyak banget ya anak. Nah, selanjutnya ibu minta lagi salah satu siswa untuk membacakan bahasa dan daerah asal. Ayo Mbak Alda dibaca. Iya, Bu. Bahasa dan daerah asal Sumatera Utara, Minangkabau, Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Sumbawa, Sasak, Maluku, Goram, Seram, Ambon, Romang, dan maaf nggak jelas Pulias ya. Ya. Dan Papua ada Dani, Namboran, Jagai, Asmat, Santoni, Bika, dan Warompen. Ya, banyak ya Banyak, anak-anaknya. Bu. Nah, selanjutnya ibu akan masuk ke keragaman budaya. Nah, setiap daerah pasti memiliki kebudayaan daerah yang khas. Dari daerah satu dengan daerah yang lainnya itu berbeda-beda. Nah, keragaman budaya daerah itu diketahui melalui bentuk-bentuk seperti pakaian adat, tari-tarian, lagu daerah, rumah adat, alat musik, pertunjukan, upacara adat, dan juga senjata-senjata adat juga. Dan setiap daerah memiliki kepercayaan dan yang digunakan itu beda-beda ya. Nah, seperti kali ini Bu yang jelaskan ya, budaya dan daerah asal yaitu rumah adat. Setiap daerah memiliki rumah adat dengan ciri khasnya atau arsitekturnya yang khas dan unik setiap daerahnya. Misalnya bisa dilihat dari situ ya, bentuk rumah, atap, dinding, dan juga bahan pembuatnya itu beda-beda. Contohnya seperti di Sumatera Selatan itu bisa dilihat rumah limas. Nah, rumah limas sendiri ini digunakan tinggi ya anak-anak ya, besar gitu, karena Bertingkat ya, Bu? ya bertingkat betul. Jadi di situ digunakan seperti itu karena sekitar daerah sini memiliki banyak sungai. Jadi kalau misalnya sungainya meluap, itu warga sini sudah menyesuaikan yaitu dengan membuat rumah panggung. Jadi nggak akan kesusahan lagi gitu kan. Nah, selanjutnya yaitu di Papua. Nah, di Papua ini bisa dilihat disebut rumah honai. Rumah honai ini mengapa seperti simpel sekali ya anak-anak, seperti jamur. Jadi ini merupakan daun-daun kering yang menutupi atap itu dan hanya memiliki satu pintu karena di sana untuk menghindari hawa dingin dari pegunungan yang ada di Papua. Nah, selanjutnya yaitu pakaian adat dan senjata tradisional. Nah, pakaian adat merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang berbeda di setiap daerahnya. Nah, itu karena Indonesia sendiri memiliki banyak suku bangsa dengan daerah itu yang memiliki senjata yang berbeda-beda. Nah, itu bisa dilihat dari keindahannya juga ya anak-anak. Nah, pakaian adat biasanya dilengkapi dengan senjata tradisional. Seperti kalau kita pakai pakaian adat kan ada senjatanya. Dan itu ya, itu contohnya ya dari Jawa gitu. Jadi pakaian adat disertai itu dari setiap daerahnya tuh beda-beda ya. Nah, ini seperti di Madura. Madura memiliki Surit. ya. Sulawesi memiliki Badik. ya, bentuknya seperti ini. Di Jawa tidak memiliki kan ya, beda bentuknya ya. Beda-beda ya. Nah, selanjutnya Ibu akan masuk ke ketarian daerah. Ada yang membaca? Papa membaca? Oh ya boleh. Sini maju ke depan Papa. Di oh, WP ya udah. Ya, kamu Kamu baca. kelihatan kamu dari Oh sini. ya udah, baca di sini. Yang ketiga, tarian daerah. Seni tari merupakan salah satu aspek seni untuk mengungkapkan perasaan melalui gerak.
tarian daerah menampilkan kekhasan daerahnya yang memiliki makna dan simbol tertentu. Contohnya itu dari Bali ada tari pendet, sama Jawa Timur itu ada tari reog. Ya, betul sekali. Nah, anak-anak, bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya, pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi dari asal daerah tersebut. Jadi pakaian adat itu tidak bisa digunakan secara sembarangan. Ada perayaan atau acara tertentu yang diharuskan menggunakan pakaian adat tersebut. Karena pakaian adat bukan ciri khas ya dari daerah tersebut, jadi digunakan untuk menandakan ciri khas tersebut. Nah, itu terjadi karena perbedaan kondisi geografis di wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat yang beragam. Jadi itu karena dikarenakan kondisi geografis yang ada di Indonesia ya. Nah, selanjutnya yaitu keberagaman religi. Indonesia memiliki keragaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi, keragaman agama dapat diketahui dari pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan mereka sehari-hari dan upacara keagamaan yang dilakukan oleh penganut setiap agama. Jadi walaupun Indonesia ini memiliki banyak agama, tapi mereka menerapkan sistem saling pengertian ya. Jadi seperti dari satu daerah itu tidak, misalnya yang didirikan cuma masjid gitu, padahal situ ada agama lain kan tidak kan. Jadi di satu daerah itu mengetahui kalau terdapat agama lain, mereka tetap mendirikan tanpa ada perseteruan gitu ya. Toleransi ya, Bu? Ya, betul. Nah, itu bisa disebut dengan sikap toleransi. Nah, toleransi perlu dikembangkan untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman. Jadi kalau kita tidak ada rasa ketoleransian untuk menghargai satu sama lain, Indonesia tidak akan bisa berdiri sampai sekarang. Perilaku toleransi terhadap keberagaman sosial dan budaya itu dengan cara yaitu mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang kedua, mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. Yang ketiga, merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Jadi jangan pernah merasa, oh aku daerahku terlalu kuno nih tradisinya, jangan pernah merasa seperti itu ya. Justru kita harus lebih membanggakan daerah tersebut, membanggakan tradisi tersebut, jadi bisa lebih dikenal banyak orang, jadi tidak punah ya. Dan keempat itu menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Ini sangat bahaya ya karena dengan kejadian sekarang ini yang terlalu ke barat-baratan. Jadi kalian jangan sampai melupakan ciri khas bangsa Indonesia sendiri ya. Nah, gue punya quotes nih anak-anak. Meskipun dengan keberagaman budaya, keyakinan warna kulit, Indonesia tetap satu. Mari saling menghormati dan menghargai karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi itu penjelasan dari Ibu. Anak-anak masih ada pertanyaan nggak atau tanggapan? Tidak? Belum, Bu. Sudah jelas materinya? Sudah, Bu. Tapi belum yakin kalau udah paham atau belum. Jadi kali ini tenang anak-anak. Ibu akan putarkan video tentang pembelajaran yang akan mendukung materi ini ya. Simak bareng-bareng ya. Ya, Bu. Keunikan adat istiadat dalam keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman sosial budaya. Misalnya, agama, suku, dan adat istiadat. Keadaan alam merupakan faktor utama keberagaman budaya dan istiadat. Indonesia adalah negara kepulauan di mana masyarakatnya dari Sabang sampai Merauke mempunyai ketambakan alam yang berbeda. Ketambakan alam mempengaruhi bentuk rumah. Silakan cari di Google rumah adat di Indonesia. Ada adat Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Kamu akan menemukan berbagai bentuk rumah adat di Indonesia. Apa yang kamu temukan?
Ada rumah adat Tongkonan, Joglo, Honai, Bentang, dan lain-lain. Ketambakan alam mempengaruhi mata pencaharian. Dataran tinggi bisa petani teh atau petani sayur, dataran rendah petani padi, daerah pantai, nelayan, petani garam, atau peternak ikan. Suku adat memiliki sistem kekerabatan yang berbeda. Mari kita cari di Google. Oke Google, sistem kekerabatan di Indonesia. Sistem kekerabatan di Indonesia ada 3, patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Patrilineal, sistem keturunan berdasarkan garis ayah. Contohnya dari suku Batak, Bali, Papua. Matrilineal, sistem keturunan berdasarkan garis ibu. Contohnya dari suku Minangkabau, suku Petalangan, dan suku Sakai. Bilateral, sistem keturunannya berdasarkan garis ayah dan ibu. Sebagian besar contohnya dari suku Jawa, Madura, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah anak-anak, itu video yang sudah bisa ibu putarkan. Nah ibu kasih waktu kalian 10 menit untuk melanjutkan resumenya. Jadi ibu kasih tambahan untuk dari video ini. Nah kalau sudah nanti ibu minta ya. Ya Bu. Ingat-ingat ya, tadi ibu memutarkan apa saja, menjelaskan apa saja. Ya, ini sudah 10 menit ya. Jadi Bentar Bu, bentar. aduh, Dah. ya. Dah. Jadi sekarang ibu minta kertasnya. Sudah stop nulisnya ya. Tidak boleh. Jadi sekarang ibu minta kertasnya. Ya, ini akan ibu nilai sebagai tugas individu ya. Nah, nah setelah ibu memberikan tugas individu, ibu akan memberikan tugas kelompok. Jadi sebelumnya ibu akan membagi kelompok, setiap kelompok ada 2. Jadi gini aja ya, Mbak Alda dengan Mbak Tias, ini Ayu dengan Kakak ya. Nah selanjutnya ibu akan membacakan kuis. Jadi kuis ini per kelompok ini berdiskusi jawab cepat-cepatan ya. Nanti sebelumnya ibu akan memberikan kartu. Nah nanti kartu ini bisa dibagikan, merupakan jawaban yang harus kalian angkat secara cepat-cepatan. Nanti yang nilainya paling tinggi akan ibu kasih tambahan nilai untuk akhir ujian ya. Sudah siap anak-anak? Siap Bu. Ibu bacakan kuis nomor pertama ya. Kuis pertama, berasal dari manakah sukuku? Aku adalah suku Batak Karo, Batak Mandalang, Nias, Sikumbang, dan Mentawai. Yuk, dihitung sampai 3 ya. Bu. Belum. Oke. Ibu hitung dulu ya. Oke, Sabar. Ya, 1, 2, 3. Saya Bu. Ya, Sumatera Sumatera Utara. Utara. Ya, tapi Balda dulu ya. Sana didiskualifikasi. Ya, dapat 1 poin ya. Jadi anak-anak diingat ya skornya ya. Oke Iya, Bu. Soal nomor 2. Tarian apakah aku? Aku adalah tarian yang dilakukan oleh banyak orang, dilakukan dengan posisi duduk berjejer, dan gerakan yang berbeda-beda dilakukan secara bergantian atau selang-seling. Tarianku berasal dari daerah Aceh. Ayo, tarian apa ya? 1, 2, 3. Saya Bu. Ya, Tarian salah. duluan. Ya betul. Poin untuk kelompoknya Ayu ya. Oh iya, ibu lupa. Ini kelompok 1, kelompok 2 aja ya. Ya Bu. Biar ibu lebih gampang juga nyebutnya. Ya, nomor 3. Berasal dari manakah bahasaku, bunyiku, uda, uni, nak minum apo, tarimo kasih, apo kabar, dan rancak bana. 1,
2, 3. Saya Bu. Aduh, lama ini gitu. Ya, Sumatera Barat. Padang. Dari Padang ya. Iya, Ambo. Skor untuk kelompok 2. Tenang, ini masih punya banyak soal. Yang nomor 4, aku adalah sebuah rumah adat yang sering disebut rumah panggung. Aku memiliki 2 lantai. Ayo kalau kalian masih ingat ya, ini udah gue jelaskan tadi. Rumahku seperti panggung karena kondisi alamku yang dikelilingi oleh sungai-sungai besar. Jadi bentukku akan sangat membantu jika air sungai sedang meluap. 1, 2, 3. Saya Bu. Ya, Saya Bu. rumah limas, bukan rumah gadang, Mbak Tias ya. Oh, Sekarang ya. untuk kelompok pertama. Ya maaf. Ya maaf. Selanjutnya, masih Bu teruskan ya. Iya, Bu. Kuis soal nomor 5. Berasal dari manakah laguku? Judulnya Cublak-cublak suwong, Lir ilir, Suwe ora jamu, dan Gundul-gundul pacul. Belum. Last lagu. 1, 2, 3. Saya Bu, Jawa. Ya betul. Jawa Tengah. Yang betul yang mana Bu? Yang betul adalah Jawa. Tenang, jangan bersedih, jangan bersedih. Sekarang berarti berapa? 3-2 ya? Ya Ya, Bu. Bu. Ya. Selanjutnya, Ibu akan kasih soal yang berbeda. Enggak, udah selesai Bu. Belum, tenang, Ya. masih punya ada soal. Oke. Ya. Selanjutnya, Ibu mau kalian mencocokkan soal yang ada di sini. Diapain Bu? Tidak boleh dilihat dulu. Oh, Cepet-cepetan ya. Yang bisa menjawab soal nomor 1, 2, 3, 4, 5 langsung dijodohkan saja. Ini seperti menjodohkan ya. Jadi soal yang di sini itu merupakan apa yang ada di soal ini. Enggak satu-satu dulu. Iya, Langsung 5. enggak satu-satu. Jadi nanti kalian maju ya, menjodohkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Cepet-cepetan ya, setiap kelompok maju 1 kali 1 pertanyaan aja ya. Iya, Jadi Bu. sebelum maju didiskusikan daripada itu jadi hangus ya. Ya. Yang pertama, soal pertama yang mau maju. Oke. Kamu memilih soal nomor 1. Boleh langsung semua? baru kasih saya tahu 2, Bu. Satu-satu dong gantian. Aku maju. Ya, betul. Jadi, kelompok 2 mendapatkan skor 1 ya. Jadi, Sumbawa dan Sasak merupakan bahasa yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Tadi kan aku baca Bu. Iya, pintar ya. Selanjutnya, ada yang mau maju lagi? Saya, Bu. Ngomong lagi. Ya, Nggak yang usah satu ya. dikasih spidolnya. Salah. Soal nomor? Udah kali itu. Oh iya. Papa memilih soal nomor 5 ya. Ya, Bu. Papa memilih Dikasih angklung. ke ibunya. Jadi, angklung merupakan sebuah alat musik tradisional atau alat musik daerah yang berasal dari Jawa Barat. Ya, Ya. selanjutnya 1, 2, 3. Aku tahu. Panah. Panah itu senjata. Ya, betul. Skor untuk kelompok 2 ya. Yeay. Jadi, belati, busur, dan panah merupakan senjata adat yang berasal dari Papua. Jadi, Papua ini memiliki Papua panah dan busur, sedangkan Papua Barat belati. Ya. Oh. Selanjutnya, Saya Bu. ya Wahyu. Betul apa enggak? Ya, betul. Nunggu masih. Skor untuk kelompok 1 ya. Jadi, kasatrian merupakan pakaian adat yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Kalian tahu ya bentuknya ya? Ya, oke. Itu kerajaan ya Bu? Iya, pakaian adat kerajaan, betul. Kalau di Jogja itu namanya keraton ya. Oh iya. Saya pernah ke sana Bu. Iya, saya belum pernah. Tolong nggak ngajak-ngajak. Ya selanjutnya 1, 2, 3. Saya mau. Dulu, kamu pinter nih. Soal terakhir ya berarti ya. Ayo. Kita Jadi, tentang ibu ada soal selaso jatuh kembar itu merupakan apa? Oh, jawaban tadi. Nggak usah. ya betul. Skor untuk kelompok 2 dan juga sekaligus pemenang ya. Yeay.
pertanyaan tambahan dari Ibu ya. Jadi Ibu jelaskan, Tidak, kita besok. Selaso Jatah Kembar merupakan rumah adat yang berasal dari Riau. Oh Ya. Jadi anak-anak, sekarang waktunya Ibu untuk menyampaikan ringkasan materi dari tadi ya. Nah, tempat sangat mempengaruhi keragaman atau perbedaan antar budaya daerah. Contohnya, mengapa rumah-rumah adat di daerah Sumatera dan Kalimantan itu memiliki bentuk yaitu dibuat seperti rumah panggung. Alasannya adalah karena daerah sekitar tersebut banyak sungai-sungai dan itu berguna untuk menghindari luapan-luapan air banjir dari sungai tersebut ya. Nah, bisa juga dilihat dari rumah adat di Papua yang dibuat hanya satu pintu dan memiliki rimbunan daun-daun kering itu ya, seperti daun kering itu untuk menghindari hawa dingin yang ada di Papua. Nah, itu juga berlaku untuk agama dan keyakinan yang sangat mempengaruhi budaya setempat. Di contoh daerah-daerah yang memiliki basis agama yang kuat seperti Aceh Darussalam itu faktor agamanya menyatu dengan kebudayaan saking eratnya agama tersebut ya. Misalnya dengan kesenian tarian tari saman dan sedati. Tarian tersebut memiliki makna religi dan sama halnya dengan agama yang diyakini di sana. Seperti juga yang ada di Bali, yaitu aneka budaya dan kesenian adatnya tidak bisa dilepas dari agama Hindu. Jadi di Bali kan agama Hindu ya. Banyak upacara-upacara, tari-tarian itu mengandalkan keagamaan Hindu di daerah tersebut. Nah, seperti juga kita lihat di daerah Yogyakarta ya, tadi Mbak Tias yang sudah pernah ke sana, ada aneka tarian adat Serimpi, Gambyong, Bedoyo, Ketawang, dan itu juga dianggap bernuansa magis. Namun, Ibu mempunyai tips atau apa ya, sikap yang seharusnya yang kalian terapkan itu menghadapi keanekaragaman budaya tersebut, yaitu kalian harus mengembangkan sikap saling menghargai terhadap nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berbeda-beda dari anggota masyarakat. Jadi jangan, kamu beda nih, udah mau berteman, jangan seperti itu ya, tapi merangkul. Nah, tidak mementingkan kelompok, ras, atau etnis, kelompok agama lainnya. Nah, juga kalian harus meninggalkan sikap primordialisme. Sikap tersebut yaitu sikap fanatik kedaerahan yang terlalu membanggakan daerahnya sendiri, nanti tidak mau menganggap daerah lain itu juga bagus, itu nggak mau menganggap daerah tersebut paling wow gitu, padahal daerah yang lain juga memiliki keunikan yang sama-sama juga harus dilestarikan ya. Dan terutama itu menjurus pada sikap etnosentrisme, yaitu sikap menganggap budaya yang paling baik. Nah, sikap selanjutnya yaitu senang belajar budaya daerah lain yang dibilang tadi ya, daerah lain memiliki keunikan masing-masing yang bisa kalian pelajari dan menambah pengetahuan kalian juga. Yang keempat yaitu gemar melihat pertunjukan atau pentas budaya daerah. Jadi jangan cuma lihat konser-konser ke Korea-Koreaan ya. Iya, Bu. Iya, Kalian Bu. harus melihat tarian-tarian indah yang punya Indonesia gitu ya. Yang kelima yaitu tidak menganggap rendah budaya lain. Jadi kamu nggak boleh kayak, apa sih kok pakai yang kayak gitu-gitu jelek gitu, nggak boleh. Itu sama sekali nggak boleh ya anak-anak ya. Iya Bu. Ya, Bu. Selanjutnya ada pertanyaan atau tanggapan? Udah jelas semuanya? Jelas Bu. Cukup jelas ya Ibu ya. Wah, anak-anak, bel sudah berbunyi, waktunya Ibu berpisah dengan kalian Belum Ya. bisa. untuk hari ini ya. Iya. Nah, tapi sebelumnya Ibu punya tugas buat kalian. Tugas cetak halaman 173 dipelajari dulu, karena itu materi selanjutnya yaitu tentang keanekaragaman hayati. Jadi kalian harus pelajari sebelum nanti minggu depan Ibu punya banyak kuis juga buat kalian ya. Iya Bu. Ibu pimpin doa ya. Sikap duduk, doa mulai. Doa selesai. Ibu pulang dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.